Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Di kesempatan yang baik ini bertemu lagi dengan kami Gereja Kristen Nazaren Philadelphia Babarsari. Masih dalam suasana yang sama di angkringan GKNF. Jemaat terkasih, masih dalam suasana memperingati Hari Pentakosta atau Hari Lahirnya Gereja. Saya mengangkat sebuah tema yang berhubungan dengan Hari Pentakosta atau Hari Lahirnya Gereja adalah melayani adalah wujud dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat kita semua. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-16. Tetapi saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jemaat terkasih, kalau kita melihat bagian dari Efesus pasal yang keempat ini, sekali lagi ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus berbicara tentang kesatuan jemaat. Karena di dalam jemaat sekali lagi ada karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, sehingga perlunya adanya kesatuan di dalam jemaat. Berbicara tentang gereja, seperti tema yang saya angkat tadi, bahwa berbicara tentang melayani adalah wujud dari dipenuhi Roh Kudus. Sebagai bagian dari gereja, tentunya kita sebagai orang percaya harus menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Belajar dari teladan si penulis surat Efesus ini, yaitu Rasul Paulus, yang selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba dari Yesus Kristus. Dalam konteks keselamatan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dibeli dengan lunas. Sehingga hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan Kristus yang adalah bagian dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sehingga hidup kita bukanlah kita lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan atau menjadi majikan di dalam kehidupan kita. Artinya hidup kita yang kita jalani saat ini seluruhnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, kalau kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, tentunya gereja tidak akan pernah kekurangan pelayan Tuhan. Tentunya gereja tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang mau melayani di gereja. Oleh sebab itu, di kesempatan yang baik ini, dalam suasana Hari Pentakosta, Hari Lahirnya Gereja, saya ingin mengajak kepada jemaat semua yang mungkin saat ini di rumah saat menyaksikan renungan pagi ini belum ambil bagian di dalam pelayanan, atau sudah ambil bagian di dalam pelayanan tetapi masih setengah-setengah. Inilah waktunya, inilah saatnya. Nanti saat kembali gereja dibuka, kita dapat beribadah bersama-sama dengan gereja. Mari kita ambil bagian di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Mari kita ambil bagian di dalam membangun tubuh Kristus di gereja Kristen Nazaren Philadelphia Babarsari. Renungan yang kedua, bagian yang kedua yang sudah pikirkan sama-sama adalah sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan saja kita harus menyadari, tetapi kita juga rela diperlengkapi. Itu yang paling penting. Kata memperlengkapi artinya adalah proses yang harus dijalani oleh setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang yang mau ambil bagian di dalam pelayanan. Bahwa karena proses ini bukan berbicara tentang memperlengkapi secara skill, tetapi
juga memperlengkapi kita dari sudut iman kita. Artinya saat kita melayani Tuhan, bukan saja kita semakin hari semakin bertambah cakap di dalam melayani, di dalam skill, tetapi juga dari sisi rohani kita, semakin hari kita semakin diperlengkapi dengan iman kita. Artinya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari hidup kita diubahkan, hidup kita semakin hari semakin menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh berbeda. Jemaat terkasih, yang ketiga yang harus kita sadari sebagai orang percaya adalah jangan kembali kita menjadi orang-orang yang diperhamba oleh dosa. Ini menjadi penting, tapi seperti nasihat firman Tuhan, tetapi hiduplah menjadi manusia baru karena kita telah belajar mengenal Kristus. Diperlengkapi iman kita. Ini kembali seperti poin kedua, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani gereja Tuhan, saat kita diperlengkapi, kita semakin hari, kita semakin mengerti, kita semakin hari semakin tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga poin yang ketiga, kita belajar agar kita jangan kembali menjadi hamba dosa. Ini perintah yang tegas dari Rasul Paulus di ayat yang ke-17. Gimana terkasih? Puji Tuhan, kita bisa saling bertemu di pagi hari ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya situasi ini sekali lagi segera berakhir dan kita kembali lagi bisa bertemu dan melayani bersama-sama di rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati hari-hari kami ke depan. Kami bersyukur karena ada waktu di mana kami dapat kembali merenungkan firman-Mu yang kembali mengajak kepada kami untuk kami kembali ingat bahwa kami sebagai umat yang sudah Engkau selamatkan, ada tugas tanggung jawab yang harus kami emban sebagai orang percaya, yaitu melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya situasi kondisi ini segera berakhir sehingga kami dapat kembali beribadah di rumah Tuhan dan kami boleh kembali ambil bagian dalam pelayanan. Hamba berdoa di pagi hari ini kiranya ada jemaat Tuhan yang mungkin punya kerinduan untuk melayani Tuhan tetapi mungkin ada keraguan. Hamba berdoa kiranya saat situasi ini berakhir, saat pandemik ini berakhir, kerinduan itu dapat muncul dan jemaat Tuhan dapat ambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.